Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Hana Aulia Dewi. Ya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah pernah mempelajarinya di SMP. Nah, di sini ada beberapa materi baru yang akan saya jelaskan atau saya tambahkan dan juga sekaligus mengingat materi yang sudah pernah dipelajari ketika SMP. Ukuran penyebaran data disebut juga dengan dispersi. Ukuran ini dipakai untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya. Jika suatu data dengan data yang lainnya perbedaannya sangat kecil, maka data tersebut dikatakan homogen, sehingga tidak banyak variasi yang ada di data tersebut. Sedangkan jika data yang satu dengan data yang lainnya sangat besar, maka data tersebut tergolong ke data heterogen, sehingga sangat bervariasi. Nah, data yang bervariasi ini menyebabkan datanya sangat besar perbedaannya dan menyebar sangat bervariatif. Ya, ukuran penyebaran data sebenarnya ada beberapa macam, ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, angka baku, dan koefisien variasi. Hanya saja di video pembelajaran kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang ragam dan juga simpangan baku. Nah, tentang ragam atau variansi. Jadi ada beberapa buku yang menggunakan ragam, ada juga buku yang lain menggunakan variansi. Teman-teman tidak usah bingung, ragam dan variansi itu sama saja. Untuk data tunggal, di sini cara menentukan ragam yaitu sigma I dari sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Nah, di sini sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat, kemudian dibagi dengan N. XI ini adalah datanya, kemudian X bar adalah nilai rata-ratanya, sedangkan N adalah banyak datanya. Sedangkan data berkelompok ini memiliki frekuensi, sehingga di sini di depannya ada FI. Nah, jadi perbedaannya hanya pada bagian FI karena memiliki frekuensi. Untuk data tunggal yang berfrekuensi, misalnya yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel, ini juga menggunakan rumus untuk data berkelompok karena memiliki frekuensi. Jadi yang berbeda di sini adalah pada bagian frekuensinya. Kemudian ragam ini simbolnya adalah S kuadrat. Jadi ketika nanti ketemu nilainya itu sudah tidak perlu dikuadratkan lagi. Jadi hasilnya nanti memang berupa S kuadrat, sudah kuadrat dari sananya. Jadi tidak perlu dikuadrat lagi. Contoh yang pertama di sini untuk data tunggal diketahui ada data 14, 20, 16, 18, 13. Yang ditanyakan adalah variansinya. Sesuai rumus yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini rumusnya seperti ini. Maka sebelum menentukan variansi, kita membutuhkan rata-ratanya. Nah, jadi sebelum menentukan variansinya, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Untuk data tunggal, nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data artinya yang ini datanya dijumlah, kemudian dibagi dengan banyak data. Di sini datanya ada 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlahnya 81, kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 16,2. Nah, yang selanjutnya kita masukkan ke rumus untuk mencari ragam atau variansi tadi. Rumusnya adalah sigma. Sigma artinya adalah jumlah. Jadi di sini yang dimaksud adalah hasil dari XI dikurangi X bar kuadrat kemudian dijumlahkan. Jadi karena di sini datanya ada 5, maka nanti ada 5 data yang dijumlahkan.
yang pertama untuk data pertama yaitu 14, maka di sini datanya 14 dikurangi dengan rata-rata yang sudah dihitung tadi, setelah itu dikuadratkan. Nah, ditambah dengan data yang kedua ini adalah 20, maka di sini masukkan 20 dikurangi rata-rata yang sudah diperoleh tadi, kemudian dikuadratkan. Ditambah data yang ketiga yaitu 16, jadi di sini 16 dikurangi rata-rata yang sudah diperoleh, kemudian dikuadratkan. Ditambah data yang keempat yaitu 18 dari sini, kemudian dikurangi dengan rata-rata yang sudah diperoleh, kemudian dikuadratkan, dan ditambah data yang terakhir yaitu 13 dikurangi dengan rata-ratanya, setelah itu dikuadratkan. Nah, jadi di sini masing-masing data yang diketahui tadi dikurangi dengan rata-ratanya, setelah itu dikuadratkan, dan barulah dijumlahkan. Jadi urutannya seperti itu ya. Data dikurangi rata-rata, dikuadratkan, setelah itu semuanya dijumlahkan. Nah, jadi yang pertama yang ini kita kurangkan dulu, hasilnya 2,2 kemudian dikuadrat, ditambah 3,8 kemudian dikuadrat, ditambah 0,2 dikuadratkan, ditambah 1,8 dikuadratkan, ditambah 3,2 dikuadratkan. Nah, kalau yang seperti ini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Jadi tidak boleh teman-teman kebalik, dijumlah dulu baru dikuadrat ya. Jadi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, di sini diperoleh hasilnya yaitu 32,8. 32,8 ini kemudian dibagi dengan N, banyak data. Tadi banyak datanya ada 5. Jadi dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6,56. Jadi variansi dari data tersebut adalah 6,56. Contoh yang kedua, di sini data tunggal tapi bentuknya ada frekuensinya karena disajikan dalam bentuk tabel berfrekuensi seperti ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan, jika datanya memang berbentuk tabel akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan tabel pula. Nah, di sini saya sudah buatkan urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan dulu, yang mana dulu gitu. Jadi biasanya kalau di buku-buku tertulis sudah langsung bentuk tabel yang sudah diisi. Jadi biasanya teman-teman itu bingung urutannya itu mengerjakan apanya dulu ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan yang sudah ada urutannya. Jadi langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini langkah yang pertama seperti yang tadi di rumusnya, kita butuh nilai rata-rata. Oleh karena itu, di sini langkah pertama kita menentukan nilai rata-rata. Ini langkah pertama, kita buat tabelnya XI, FI. Setelah itu, untuk menentukan rata-rata karena datanya ada frekuensinya, maka FI dikalikan XI dulu. 2 kali 4, 8, 4 kali 5, 20, 6 kali 8, 48, 8 kali 3, 24. Nah, setelah itu dijumlahkan. Hasil jumlahannya ini kemudian di sini dicari rata-ratanya di langkah yang ketiga. Nah, jadi 100 tadi hasil jumlahan datanya dikalikan frekuensi, kemudian dibagi 20 frekuensinya, maka hasilnya adalah 5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5. Kemudian di sini kita cari pengurangan antara data dengan rata-rata. Ini harusnya tidak kurung, tidak mutlak ya. Jadi ini kurung yang melengkung seperti ini, kurung biasa. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini kenapa dimutlak? Sebenarnya tidak dimutlak, tidak apa-apa ya. Jadi kalau dimutlak ini memudahkan ketika kuadrat, tapi hasilnya sama saja. Jika tidak dimutlak, nanti di sini ada negatifnya. Jadi 2 dikurangi 5, hasilnya negatif 3. Nah, di kuadrat juga nanti hasilnya tetap positif, jadi sama saja antara dimutlak atau tidak karena hasil kuadratnya pasti positif. Misalkan kita pakai yang tidak dihilangkan negatifnya, pakai kurung biasa,
Berarti yang pertama ada 2 dikurangi rata-ratanya 5, jadinya hasilnya negatif 3. Kemudian 4 dikurangi rata-ratanya 5, maka hasilnya negatif 1. Kemudian 6 dikurangi 5 hasilnya 1. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Nah, setelah itu langkah yang ke-5, kita kuadratkan hasil yang tadi diperoleh di langkah 4. Jadi ada negatif 3 kuadrat, ini negatifnya ikut dikuadratkan. Jadi negatif 3 kuadrat artinya negatif 3 kali negatif 3, maka hasilnya positif 9. Kemudian ada negatif 1 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 1. Yang bawah ini yang ketiga, 1 dikuadratkan ya hasilnya 1, dan ini positif 3 dikuadratkan ya, dan hasilnya 9. Nah, dari sini perbedaannya dengan yang tidak punya frekuensi. Nah, di sini kalau yang tidak punya frekuensi kan langsung dijumlah. Tapi di sini karena ada frekuensi, maka harus dikalikan dulu dengan frekuensinya. Sehingga untuk langkah yang ke-6 kita kalikan hasil yang tadi diperoleh di langkah 5 dikalikan dengan frekuensinya. 9 dikalikan dengan 4 hasilnya 36. Kemudian 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. Kemudian 1 dikalikan dengan 8 hasilnya 8. Dan yang terakhir 9 kalikan dengan 3 hasilnya 27. Nah, setelah itu dijumlahkan karena di rumusnya itu ada sigma. Sigma artinya jumlah. Jadi yang ini semua dijumlahkan, hasilnya adalah 76. Setelah itu hasilnya ini yang 76 kita bagi dengan frekuensinya. Jadi 76 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 3,8. Jadi ragam atau variansi dari data tersebut adalah 3,8. Yang selanjutnya untuk variansi data berkelompok di sini ada intervalnya. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya adalah di sini ketika kita mau mencari variansi, yang dipakai adalah titik tengah dari setiap kelas. Jadi kalau yang tadi data tunggal langsung pakai datanya karena memang sudah ada. Tapi kalau yang ini karena datanya ada intervalnya, maka yang kita pakai adalah nilai tengah dari setiap kelasnya. Jadi di sini kita perlu mencari dulu masing-masing nilai tengahnya. Caranya untuk yang pertama 50 ditambah 59 kemudian dibagi 2, 60 ditambah 69 dibagi 2, dan seterusnya sampai yang terakhir 90 ditambah 99 kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah-langkahnya ini sama persis dengan yang tadi, yang contoh kedua, karena rumusnya memang sama. Yang berbeda hanya di bagian XI. Jadi untuk data berkelompok ada frekuensinya, nilainya ini bukan pakai nilai asli yang ada intervalnya, tapi kita pakai nilai tengahnya. Sehingga di sini ada XI tersendiri. Nah, untuk mencari rata-ratanya, maka FI dikalikan XI, pakai kolom kedua dikalikan kolom ke-3, hasilnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan di sini, dicari nilai rata-rata. Rata-ratanya adalah hasil jumlahannya ini. Kemudian dibagi dengan frekuensinya yang ini. Nah, hasilnya adalah 73,5. Langkah yang selanjutnya kita cari hasil pengurangannya. Di sini pengurangannya boleh positif boleh negatif sebenarnya karena nanti hasilnya dikuadratkan sama ya. Jadi kalau di sini pakainya positif tidak apa-apa. Jika teman-teman mau pakai yang negatif berarti nanti 54,5 dikurangi rata-ratanya 73,5 hasilnya negatif 19.
Kemudian 64,5 dikurangi 73,5 hasilnya negatif 9. 74,5 dikurangi 73,5 hasilnya 1. Kemudian 84,5 dikurangi 73,5 hasilnya 11. Dan yang terakhir 94,5 dikurangi 73,5 hasilnya 21. Setelah itu dikuadratkan yang ini. Nah, setelah itu dikalikan frekuensi. Frekuensinya tadi di kolom kedua jadi 8 dikali 361 hasilnya 288, dan seterusnya dikalikan frekuensinya semua dari kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kolom kedua dikalikan kolom ke-6, hasilnya ditaruh di kolom ke-7. Setelah itu dijumlah, hasilnya 7250. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi di sini. Jadi hasilnya adalah 145, pas ya, tidak ada komanya. Nah, di sini variansi data tersebut adalah harusnya yang ini 145 ya. Jadi yang ini seharusnya 145. Oke, seperti itu caranya untuk menentukan ragam atau variansi. Itu tentang simpangan baku atau biasa disebut sebagai standar deviasi. Nah, di sini simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar positif dari ragam atau variansi. Jadi kalau akar kan nanti hasilnya ada dua, bisa positif, bisa negatif. Untuk simpangan baku itu adalah akar positifnya dari ragam atau variansi. Jadi kalau tadi variansinya adalah S kuadrat, maka simpangan bakunya itu S saja, kuadratnya dihilangkan. Nah, jadi kalau kita mau mencari simpangan baku urutannya, kita cari dulu variansi atau ragamnya. Setelah itu hasilnya tinggal di akar saja. Jadi prosesnya sama dengan variansi atau simpangan baku. Setelah itu tinggal di akar hasilnya. Nah, seperti ini misalnya yang tadi kita sudah menghitung untuk contoh yang ini ya. Di video pertengahan tadi tentang variansi, tadi kita sudah menghitung variansi untuk data ini, diperoleh variansinya adalah 6,56. Sehingga untuk simpangan bakunya dari hasil variansi ini tinggal di akar saja. Nah, jadi hasilnya akar dari 6,56 yaitu 2,56. Mudah kan? Nah, jadi intinya di sini yang penting kita bisa menghitung variansinya dulu. Kalau variansinya nanti salah, maka simpangan bakunya sudah pasti salah juga karena berhubungan. Nah, untuk data yang tunggal berfrekuensi, ini tadi juga sudah kita hitung ya. Jadi hasilnya tadi adalah 3,8. 3,8 ini adalah variansi yang sudah kita hitung di contoh tentang variansi tadi. Maka untuk menghitung simpangan bakunya tinggal di akar saja. Jadi langkah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini sebenarnya untuk menghitung variansi. Nah, untuk menghitung simpangan baku ini di langkah yang ke-8, yaitu hasil dari langkah ke-7, yaitu variansinya ini, kemudian di akar, ketemulah simpangan baku. Dan yang terakhir, untuk data yang berkelompok. Nah, jadi tadi kan sudah ketemu variansinya ya, yaitu 145 yang tadi ada salahnya itu. Nah, dari situ variansinya kemudian
akar, yaitu hasilnya 12,04. Jadi prinsipnya kita cari dulu variansinya. Di sini langkah 1 sampai langkah ke-7 ini semuanya untuk menghitung variansi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian langkah ke-8 yaitu menentukan simpangan baku, tinggal di akar saja. Nah, seperti itu caranya. Oke. Ya, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.